per hari ini tidak ada kepala daerah, gubernur atau bupati yang mengalahkan popularitasnya KDM. Memang ini upaya untuk merintis di 2029. Makanya seorang Prabowo sepertinya belum melihat Deddy sebagai seorang ancaman. Seberapa besar peluang seorang KDM untuk bisa kemudian dari sekarang berinvestasi politik di 2029? Ya baca wapres lah gitu kan. Nanti yang wapres sekarang gimana nanti? Pada saat KDM saya lupa lah ya, turun membersihkan membersihkan gorong-gorong atau apa gitu. Sampai wah jangan sampai ini nih Mulyono jilid kedua. Popularitas KDM yang terus meningkat. Siapa yang bisa terganggu untuk 2029? Lagi di On Point with Adisti Larasati, ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan hari ini. Yang kemudian masih menjadi sorotan adalah soal bagaimana langkah yang bisa dikatakan populis lah, dan juga banyak sorotan adalah langkah dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau yang biasa kita kenal dengan KDM begitu ya. Apa kalau tidak banyak yang disorot kalau bukan KDM begitu ya. Pertama dari soal barak militer untuk anak-anak bermasalah, soal vasektomi sebagai syarat penerima bansos, dan juga bahkan banyak juga langkah-langkah yang kemudian dari KDM ini menjadi sorotan publik di belakangan hari ini begitu ya. Apakah ini benar-benar langkah populis yang dilakukan oleh seorang Gubernur Jawa Barat, ataukah ini merupakan investasi politik yang memang sudah dirintis untuk 2029? Untuk membahas hal ini, saya sudah kedatangan tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Direktur Eksekutif Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi. Halo Mas Burhan. Halo Adisti. Oke, apa kabar ya? Baik. Terima kasih sudah datang di On Point with Adisti Larasati. Makasih undangannya. Oke, Mas. Hari-hari ini kita banyak sekali bisa dikatakan mendapat sorotan publik ini KDM. Pokoknya KDM. Gubernur Jawa Barat baru berapa bulan menjabat, tapi kemudian langkah-langkahnya tuh ternyata banyak mendapatkan spotlight lah. Taruhlah kita lihat dari barak militer untuk anak-anak bermasalah, kemudian dari soal vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Dari komunikasi politik, Anda melihatnya ini murni atau pencitraan atau investasi politik 2029? Ya, saya kira susah ya untuk menjawabnya atau memisahkannya satu persatu. Karena kalau kita lihat langkah-langkahnya, itu sebenarnya bukan tradisi atau bukan hal yang baru yang dilakukan oleh seorang KDM. Jadi kalau kita lihat jejaknya, terutama di sosial media, itu sudah lama sekali. Betul. Jadi beliau punya KDM official, misalnya di Facebook, itu followernya 12 juta gitu. Kemudian di YouTube itu 7 juta lebih. Di Instagram 3,5 juta. Dan itu tidak main-main, karena kalau kita cek sebagian besar itu sifatnya organik. Artinya ada pangsa pasar tertentu yang melihat KDM ini sebagai sosok yang menarik dan unik. Dan karenanya mereka ikuti jauh sebelum KDM sebagai gubernur. Jadi satu sisi memang dia punya satu pendekatan yang berbeda, yang mungkin lebih tanda kutip visioner, karena jauh sebelum politisi menggunakan sosial media, dia sudah aktif di sana. Tapi sisi lain, kalau kita amatin isi atau konten dari sosial medianya, itu apapun dia upload, termasuk hal yang kontroversial sekalipun. Jangan lupa ketika dia tanda kutip ya berdebat dengan anak SMA yang keberatan karena wisuda dihapuskan. Itu hasil media mendapatkannya dari tayangan YouTube yang ada di YouTube-nya. Artinya dia tampilkan apa adanya dengan segala plus minus dan kontroversinya. Jadi satu sisi memang ada pendekatan populis, meskipun saya tidak sepenuhnya setuju, karena populisme di sini itu artinya mengikuti arus atau kepentingan masyarakat secara umum ya. Namanya juga populi. Tetapi kalau kita lihat beberapa isu yang dia gulirkan, itu kontroversial. Artinya tidak seluruh masyarakat suka kan. Misalnya soal syarat vasektomi buat laki-laki kalau ingin mendapatkan bansos. Itu belum tentu loh disukai sama masyarakat. Apalagi buat kelas menengah bawah. Yang kita tahu mereka berharap bansos tanpa
embel-embel syarat apapun, tiba-tiba dibatasi haknya untuk bereproduksi, itu potensial backlash juga. Dan itu bukan populis kalau misalnya satu kebijakan ternyata mendapatkan kontroversi besar. Malah bisa jadi backfire. Bisa jadi backfire. Meskipun lagi-lagi yang saya lihat dari seorang KDM ini adalah dia yakin betul dengan apa yang dia lakukan. Dan kadang tidak memenuhi prinsip deliberasi. Jadi yang dia yakinin ini benar untuk masyarakat yang baik dan lepas apakah kontroversinya besar atau tidak dilakukan. Makanya kan salah satu kritiknya adalah KDM dianggap kurang menghimpun suara publik dulu sebelum mengambil kebijakan. Dia lakukan karena dia yakin itu benar untuk kepentingan publik yang lebih luas. Misalnya soal vasektomi. Kalau misalnya kelas menengah bawah itu tidak dibatasi hak untuk bereproduksinya, itu dikhawatirkan itu akan menghabiskan anggaran bansos gitu. Karena mereka lebih banyak membuat anak, tetapi tidak memikirkan tanggung jawab pada anak yang dilahirkan. Dan karenanya ada vasektomi. Ini kan satu keyakinan yang ada di judgement dia. Nah, dia lakukan tanpa misalnya nanya ke stakeholder yang lain, nanya ke ahli. Gitu. Nah, ini yang saya sebut tidak seluruhnya populis, meskipun ya, memang kita tidak bisa mengingkari Adisti bahwa langkah-langkahnya ini menarik perhatian luas. Dan dugaan saya ini punya efek juga untuk menaikkan popularitas seorang KDM. Saya kira per hari ini tidak ada kepala daerah, gubernur atau bupati yang mengalahkan popularitasnya KDM. Jadi nomor satu, seorang kepala daerah yang paling KDM. populer adalah Kang Deddy Mulyadi. Ini saya ngomong sebagai pollster ya. Artinya bobotnya secara akademik bisa saya pertanggungjawabkan. Biasanya popularitas kepala daerah itu bermula di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah pusatnya pemerintahan, pusatnya informasi, pusatnya opinion maker. Itu yang menjelaskan naiknya seorang Jokowi, itu yang menjelaskan naiknya seorang Anies Baswedan. Ya. Tetapi sekarang justru dibalik ke Jawa Barat gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi mendobrak itu. Mendobrak itu. Ya. Dan menarik pula untuk kita lihat biasanya kepala daerah yang populer itu yang punya latar belakang etnik Jawa. Jokowi, Ganjar Pranowo, Anies meskipun kita tahu tidak sepenuhnya Jawa, tetapi besar di Jogja. Ya. Ini Sunda, gitu kan. Etnik terbesar kedua memang, tetapi selisihnya dibanding etnik Jawa dari sisi persentase kan jauh. Jadi ada banyak terobosan-terobosan yang diciptakan oleh KDM dengan segala kontroversinya. Ya, saya sebut dengan segala kontroversinya karena nggak semuanya happy kan. Misalnya soal vasektomi, kan ada kritik dari kalangan ahli, Kang Deddy tidak membuka ruang dialog. Kang Deddy memakai pendekatan biopower, jadi mendisiplinkan tubuh. Ya. Tapi lagi-lagi karena dia yakin bahwa ini benar, ya dia lakukan, meskipun termasuk juga barak militer. Barak militer kan juga kan sama juga, dapat juga pro kontra begitu ya. Sangat. Karena kan Adisti, kita tahu kan soal barak militer ini, lagi-lagi dia pakai proses pendisiplinan. Ya. Jadi kalau ada warga yang dianggap tidak mau mengikuti aturan, entah tawuran atau membahayakan keamanan yang lain, buat anak-anak itu nggak bisa dilakukan proses law enforcement kan. Tetapi sama dia dibikin pendisiplinan dalam bentuk lain, dimasukkan ke barak militer. Nah, pertanyaannya apakah kontroversi itu hanya kelas menengah atas saja, atau jangan-jangan langkahnya itu didukung sama masyarakat kelas menengah bawah? Jangan-jangan yang kedua yang benar, Adisti. Kenapa? Karena militer itu satu institusi yang paling tinggi tingkat trustnya. Yang kedua, mungkin tidak populer buat para misalnya ahli atau stakeholder tertentu, tetapi buat masyarakat yang punya nilai elektoral one person, one vote, one value, jangan-jangan langkah itu justru malah disetujui. Memang saya belum punya datanya, tetapi paling tidak dengan jadi bahan pembicaraan di mana-mana, di media, termasuk di ini di On Point Kompas ini, itu menunjukkan banyak juga orang yang mengamati gerak-gerik seorang KDM. Anda melihat apa yang sudah dirintis? Saya mengatakan sudah dirintis karena channel YouTube-nya begitu ya, ini memang sudah dirintis beliau KDM sudah sejak lama. Anda bisa mengatakan ini cukup berhasil
seorang Kang Deddy Mulyadi ini mendapatkan spotlight tidak hanya sebagai kepala daerah, tapi nanti apakah ini sudah memang ini upaya untuk merintis di 2029? Iya, saya tidak tahu motif dalamnya ya. Saya tidak bisa menguji apa yang batin ya, tetapi apa yang terlihat saja. Tentu saja dilihat dari apa yang dia lakukan dan ratingnya yang tinggi. Dan kalau kita buka ya konten-kontennya di YouTube, di Facebook, di IG, di Twitter, itu banyak sekali tuh ya komen masyarakat yang mendukung langkahnya. Jadi tanpa harus disampaikan secara terus terang, itu tentu saja apa yang dia lakukan sekarang punya implikasi politik elektoral. Jadi saya menduga kalau misalnya demam KDM ini terus berlanjut, ya, itu kemungkinan bisa mengganggu kenyamanan tokoh-tokoh lama berkaitan dengan peta elektoral 2029. Nah, pertanyaan saya, popularitas KDM yang terus meningkat, siapa yang bisa terganggu untuk 2029? Nah, yang menarik kan begini, KDM ini itu kan belum lama pindah partai ke Gerindra. Sebelumnya aktif di Partai Golkar. Nah, di Gerindra jelas sudah ada tokoh utamanya, seorang veto player, pendiri partai, sekaligus ketua umum, ketua dewan pembina, ketua dewan pengarah, semua jabatan ada di tangan satu nama, namanya Prabowo Subianto, yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi pada titik itu tentu ada constraint bagi seorang Deddy Mulyadi untuk punya mimpi melampaui yang punya partainya. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah mungkin kemudian seorang KDM ini bisa melampaui atau setidaknya, wah Pak Prabowo jangan-jangan akhirnya merasa terganggu nih gitu? Kalau melihat per hari ini Adisti, saya melihat belum ada semacam perasaan dari Pak Prabowo atau orang-orang sekitarnya yang terganggu dengan langkah Deddy Mulyadi. Mungkin karena Deddy Mulyadi sejauh ini masih bisa menempatkan diri. Ya. Dia seringkali mengungkapkan dan memamerkan sekaligus mempromosikan Pak Prabowo kan. Ingat nggak waktu Pak Prabowo habis dilantik sebagai presiden, ya, Deddy Mulyadi ikut menyambut di pinggir jalan ya, waktu ada semacam perayaan ya dari gedung DPR MPR ke istana. Jadi dan jangan lupa isu banyak sekali yang berkaitan dengan Deddy Mulyadi termasuk yang kontroversial sejauh ini masih direspon positif terutama oleh orang-orang sekitar Pak Prabowo. Dibela. Bahkan di saat kebijakan Deddy Mulyadi itu kontroversial. Nah, artinya sejauh ini belum mengganggu kenyamanan Pak Prabowo. Mungkin tapi kalau di internal Gerindra mungkin kalau di Pak Prabowo-nya perasaan gangguan itu belum ada, masih tetapi ya. Sesama kader Gerindra, who knows gitu ya. Dan kalau misalnya dugaan saya sih pasti ada pihak-pihak internal Gerindra yang kurang nyaman ya, terutama yang merasa levelnya di atas Deddy Mulyadi secara struktural. Mungkin ada perasaan itu, meskipun saya tidak tahu buktinya. Tapi paling tidak saya membaca mengapa Pak Prabowo belum melihat Deddy Mulyadi sebagai ancaman. Saya melihatnya mungkin Deddy masih dianggap sebagai aset partai untuk skenario kedua, ketiga. Gitu ya. Kalau misalnya ada skenario pertama yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena jangan lupa dalam proses pemilu kita itu seringkali pilihan terhadap partai dipengaruhi oleh tokoh kan. Betul. Dan kalau misalnya semakin banyak tokoh yang dimiliki Gerindra, bukan hanya Pak Prabowo, itu kan semakin bagus buat Gerindra. Makanya seorang Prabowo sepertinya belum melihat Deddy sebagai seorang ancaman. Meskipun belum tentu rival-rival Deddy di internal partai merasakan hal yang sama. Karena tentu kan ada semacam rivalitas diam-diam kan di dalam. Yang mungkin seorang Deddy bisa membuat semacam political jealousy itu ya di internal Gerindra. Tetapi yang pasti bukan hanya di dalam, Adisti. Kalau kita lihat fenomena KDM ini sudah memicu ya semacam tanda kutip serangan balik dari beberapa pihak yang gerah juga kan. Siapa tuh yang gerah? Sebutin aja siapa yang udah gerah nih karena KDM ini sudah terlalu over spotlight. Over spotlight ya.
Jadi saya melihat adalah tokoh, saya nggak bisa menyebut namanya, tetapi sebenarnya mudah sekali di tracking di sosial media. Jadi kalau kita bikin analisis model drone emprit, gitu ya, social media analysis itu kelihatan tuh, yang pro siapa, yang kontra siapa. Ya kita minta Ismail Fahmi untuk segera merilis ya. Ismail diundang. Dan di situ terlihat memang sebagian pendukung capres lama, ya, itu mulai melancarkan serangan balik. Mas Anies maksudnya? Ya salah satunya. Tetapi jangan lupa Adisti, figur KDM juga punya kubu yang dari dulu itu anti sama KDM, yaitu kubu konservatif kan. Jadi ini meskipun kita tahu KDM punya latar belakang HMI dan dia mendirikan HMI Purwakarta, tetapi figurnya itu dianggap terlalu pluralis ketika menjabat sebagai kepala daerah di Purwakarta. Bahkan waktu itu sempat ada kontroversi dengan Habib Rizik, ya, dengan FPI. Jadi ini sebenarnya kubu anti KDM tanpa atau dengan motif politik, mereka sudah anti sama KDM. Tetapi saat yang sama KDM juga secara tidak langsung punya kubu pro-nya, terutama dari kubu pluralis dan kubu minoritas kan. Tapi toh juga bisa dibuktikan akhirnya KDM juga bisa menguasai Jawa Barat begitu ya, dengan akhirnya walaupun memang ada kubu-kubu konservatif yang dalam tanda kutip. Betul, kubu konservatif itu kan akhirnya milihnya Pak Saihu ya, mantan presiden PKS. Tetapi overall kan KDM berhasil mendapatkan dukungan besar. Sebenarnya lebih karena faktor popularitas dia yang terlalu jauh di atas dibanding Pak Saihu. Jadi kalau misalnya Pak Saihu popularitasnya saat maju sebagai gubernur seimbang dengan KDM, mungkin bisa lebih kompetitif. Nah, jadi artinya karena belum diaktifasi kubu-kubu yang anti KDM, maka kelompok-kelompok ini itu belum mendapatkan semacam panggung. Tapi kalau misalnya sudah dekat dengan kalender pemilu, kelompok ini bisa diaktifasi nih untuk menyerang KDM kan begitu. Per hari ini belum. Gitu. Karena masih terlalu jauh lah ya. Masih terlalu jauh. Meskipun lagi-lagi ini kubu yang susah untuk didekati oleh seorang KDM. Tetapi dengan positioning KDM semacam itu, dia juga potensial mendapatkan dukungan dari kubu lain, yaitu kubu pluralis, terutama basis PD Perjuangan. Kan beliau kan membranding diri sebagai tokoh pluralis, tokoh pro lokal, dan saat yang sama tokoh yang mempromosikan nilai-nilai kebinekaan. Nah itu kan otomatis menjadi semacam ideologinya PD Perjuangan. Jadi satu sisi dia punya tanda kutip musuh bebuyutan lama, tetapi juga punya pangsa pasar baru yang mungkin berguna juga untuk kepentingan politik elektoral nanti. Dan saya yakin tim KDM melihat itu, celah itu ya. Oke. Nah, langkah KDM begitu ya banyak sekali disorot. Yang kemudian saya juga sempat tergelitik adalah pada saat KDM saya lupa turun membersihkan membersihkan gorong-gorong atau apa gitu. Sampai wah jangan sampai ini nih Mulyono jilid kedua. Ya sudah ada kan di media sosial. Itu gimana? Apakah ini langkah yang kemudian dilakukan juga seorang KDM untuk mengikuti jejak seorang Jokowi? Jadi kayak wah jangan-jangan Jokowi wannabe nih gitu. Iya, dan branding itu, label itu kan juga ditembakkan oleh mereka yang merasa bahwa seorang KDM ini itu potensial dianggap dosis pencitraannya lebih tinggi ketimbang kerja nyatanya kan. Dan kalau kita lihat siapa tokoh-tokoh yang menembak KDM dengan isu tersebut, itu adalah mereka-mereka yang tidak memilih Jokowi juga kan. Jadi kelompok kelas menengah yang merasa pencitraan kalau terlalu overdosis itu kehilangan substansi. Yang pilihan capresnya jelas bukan 02 di Pilpres 2024 kemarin dan juga bukan 03 gitu kan. Jadi artinya ini kelompok yang pada dasarnya susah untuk ditarik oleh KDM. Jadi KDM melihat pangsa pasar lain yang lebih besar. Yang melihat pentingnya seorang pemimpin turun ke lapangan. Dan dia mengambil risiko untuk dianggap sebagai versi lain dari Jokowi ya. Bahkan ada yang nembak
KDM sebagai Jokowinya orang Sunda, itu kan udah mulai muncul tuh. Jadi kalau lihat media sosial menarik tuh ya, karena ada banyak sekali celetukan-celetukan yang kira-kira memframing lawan dengan istilah yang mereka inginkan ya. Tapi pertanyaannya, itu nggak penting kan framing itu sepanjang Dia masih kalau secara elektoral ternyata dampaknya besar gitu. iya, dan terus menjadi apa ya, pusat perbincangan lah. Pusat perbincangan. Dan sebenarnya kalau menyebut seorang KDM versi lain dari Jokowi versi 2.0 itu nggak seluruhnya benar juga sih. Ada bedanya kan. Bedanya apa? Pak Jokowi kurang artikulatif. Oke. Ya. Dan KDM sangat artikulatif. Ya. Dan kalau kita lihat jejaknya, KDM ini misalnya waktu dia menjadi anggota DPRD Purwakarta. Waktu itu Purwakarta penuh dengan demo buruh. Ketika koleganya dari anggota DPRD Purwakarta tidak mau menemui demo-demo buruh, dia temuin. Rame, terjadi perdebatan, sangat sengit gitu ya. Tetapi setelah demo itu, dia justru populer karena berani mendebat dan sekaligus mengajak dialog mereka yang kontra. Dan setelah itu dia maju sebagai kepala daerah dan sukses. Sesuatu yang kalau kita bayangkan seorang Pak Jokowi agak beda. Pak Jokowi itu kan lebih banyak senyum. Kalau ditanya, ya kok tanya saya gitu kan. Itu nggak mungkin pernyataan itu keluar dari KDM. KDM pasti menjawab. Karena latar belakangnya juga beda kan. Pak Jokowi latar belakang aktivismenya waktu mahasiswa di Mapala. KDM aktivis murni ini. Dia aktif di MI, aktif di organisasi kepemudaan. Dan ini menjadi insentif tentu saja bagi KDM untuk bisa melaju di 2029. Dan dia pernah jadi anggota DPRD, pernah jadi anggota DPR. Jadi bukan hanya eksekutif. Kalau Pak Jokowi kan eksekutif terus kan jalurnya kan. Wali kota, gubernur, presiden. Ya. Sementara KDM ini kan eksekutif iya, legislatif iya. Jadi ada perbedaan. Meskipun secara substansi saya setuju sama Adisti. Pendekatannya secara substansi memang mirip sama Pak Jokowi. Agak mirip ya, ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar peluang seorang KDM untuk bisa kemudian dari sekarang berinvestasi politik di 2029, ya baca wapres lah gitu kan. Nanti yang wapres sekarang gimana nanti? Jadi gini, Adisti, pertama kita lihat konteksnya dulu. Konteksnya sudah ada perubahan sejak MK menghapus presidensial threshold. Semua partai politik. Artinya semua partai, bahkan yang tidak lolos parlemen sekalipun, per hari ini itu boleh mencalonkan. Jadi sepanjang partai itu lolos verifikasi KPU dan menjadi peserta pemilu 2029 itu bisa mencapreskan mengusung pasangan capres-cawapres. Itu dulu katanya. Kalau nggak ada perubahan lagi ya aturannya. Kalau tidak dianulir sama DPR ya. Tetapi poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun. Termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri. It's a good news for KDM. Buat publik juga. Okay. Publik jadi punya pilihan banyak. Nah, pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain? Ya pasti tidak ikhlas. Ya. Tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen. Ingat nggak waktu habis putusan MK itu disampaikan, itu langsung ada koalisi permanen. Yang coba didesakkan oleh Gerindra kepada partai pendukung pemerintah dengan mengusung capres tunggal. Nah, per hari ini ya mungkin mereka tidak punya insentif untuk melawan karena mereka berharap terus mendapatkan the spoil of power kan dengan bergabung dengan Pak Prabowo. Tapi siapa yang bisa menjamin 1 tahun jelang 2029? Dinamika itu semakin kencang. Ingat Nasdem, PKB kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri, ujungnya mereka punya capres sendiri. Ujungnya lompat pagar. Jadi artinya untuk seorang KDM ya, ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba
merayu seorang KDM, dia tergoda atau tidak nih? Ya, mungkin sekarang belum ada rayuan itu. Tetapi misalnya 2027. Tapi Anda yakin akan ada? Pasti godaan. Ini Adisti. Iyalah pastilah adalah. Dalam politik elektoral, rayuan itu tergantung elektabilitas dari seorang figur. Semakin tinggi elektabilitas seorang figur, meskipun yang bersangkutan itu terafiliasi dengan partai lain, atau misalnya yang bersangkutan betul-betul calon non-partai, pasti akan didekati sama partai. Ingat gak Anies Baswedan? Dia bukan orang partai, ya, didekatin sama Nasdem, PKB, Demokrat saat itu ya. Padahal Demokrat juga punya ketua umum kan, ya, AHY sebelum akhirnya ya, berarti pisah. sekarang tinggal ini aja lah. Nah, sekarang pertanyaannya, KDM masih tegak lurus atau enggak? itu satu. Yang kedua, popularitasnya hanya di atas kertas, hanya di sosmed saja, ataukah terkonfirmasi, tervalidasi oleh lembaga survei kredibel atau tidak? Kalau misalnya tervalidasi, ya pasti akan banyak itu partai yang melamar, dan di situ ujian loyalitas seorang KDM akan dipertaruhkan. Lulus atau enggak? Lulus atau tidak? Nah, tapi yang kemudian jadi pertanyaan juga adalah KDM ini kan di Jawa Barat lah ya, dikatakan lokal Jawa Barat begitu. Sementara kita tahu ketika mau melenggang ke taraf nasional begitu ya, Jawa sentris. Itu dia. Nah, Makanya meskipun dia populer sekarang, angka survei nggak bisa bohong. Ya, angka survei nggak bisa bohong. Pasti publik, terutama elit partai itu mengecek tuh, ya, secara rutin pergerakan elektabilitas tokoh-tokoh termasuk ADM. Dan selama ini tidak ada calon presiden yang bisa menang di Republik ini sejak Pilpres pertama tahun 2004 yang bisa menang tanpa mendapatkan dukungan dari warga Jawa. Nah, kalau kita lihat branding seorang KDM. Itu nuansa Sundanya masih kelihatan, masih kental. Jadi pakai bahasa lokal, bicara dengan bahasa Sunda. Nah, terus kudu piye? Saya bukan konsultannya KDM. Oke, Pak KDM. Tapi poin saya. Oke, Mas Burhanuddin. Poin saya, teleponnya di 08. Saya nggak matiin ya. Tapi poin saya, kalau misalnya brandingnya masih terlalu lokal, ya berat buat etnik lain untuk bisa mencerna apa yang sedang dia lakukan. Mungkin kebijakan secara umum yang tidak terlalu lokal dan bisa dicerna oleh pemilih dari etnik lain, bisa mereka bisa ikutin atau mereka bisa setujuin. Tapi jangan lupa Adisti, dalam pilihan elektoral itu tidak semuanya berbasis kebijakan. Ada juga yang berbasis perasaan, berbasis politik identitas primordial. Dan itu yang menjelaskan mengapa Ahok kalah di Pilkada 2017 meskipun approval ratingnya sebagai gubernur tinggi. Karena tadi ada sentimen primordial yang merasa, misalnya, saya cocok sama KDM, tapi dia sukunya lain sama saya. Nah, kalau misalnya sentimen ini terlalu menguat karena branding seorang KDM terlalu lokal, terlalu Jawa Barat, ya tentu secara elektoral menyulitkan untuk seorang KDM meluaskan captive marketnya di luar dari Jawa Barat. Nah, tetapi lagi-lagi dia kan sepertinya sekarang mungkin lebih ke dalam, feeling saya ya. Jadi membangun semacam pangsa pasar loyal dari Jawa Barat. Jawa Barat kan 17% dari populasi nasional. Ya oke, 17%, dari dulu, tapi kan berarti belum cukup. Belum cukup, jauh. Cuma dari si feeling saya, nanti mungkin dia agak meluaskan paksa pasar di tahun kedua atau ketiga. Jadi mulai menjangkau atau reach out pemilih yang lebih umum mungkin tahun berikutnya. Kalau sekarang mungkin lebih ke basis. Basis Jawa Baratnya dulu nih lagi dipelihara. Sepertinya begitu. Dipelihara dulu. Makanya kan banyak sekali dia. Saya sendiri nggak paham ya ketika seorang KDM bicara bahasa Sunda. Tapi sepertinya itu ada message di situ, yaitu dia membangun koalisi loyalis dulu, terutama dari basis identitas yang sama dengan seorang KDM, entah itu berbasis etnik atau wilayah, yaitu Jawa Barat. Jadi ketika udah mau injury time begitu ya, baru dia melebarkan. Kayak misalnya Donald Trump, kan dia basis awalnya kan redneck ya, kelas menengah bawah, baru kemudian dia ngomong hal-hal yang lebih umum kan. Jadi seorang
Atau seorang Anies Baswedan kan dia pendekatannya kan Islam dulu kan, baru kemudian dia coba menarik ke appeal-nya ke pemilih yang sifatnya lebih umum. Feeling saya begitu. Tetapi lagi-lagi ya kita lihat, tapi kalau misalnya dia masih terjebak terlalu lokal, ya itu akan membatasi seorang KDM untuk mendapatkan dukungan di luar dari Jawa Barat. Oke. Kalau tadi sekarang sudah membahas soal presidensial threshold begitu ya, dan semua partai politik punya kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden dan calon wakil presiden. Kalau kita berandai-andai, jika hari ini adalah hari terakhir pendaftaran Capres-Cawapres 2029, apakah ada peluang KDM diusung partai lain untuk maju Pilpres? Karena ada presidensial threshold. Pertama dari sisi normatif, peluang itu ada. Dan besar? Tergantung satu surveinya KDM. Saya belum punya angka surveinya. Memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA group, di kalangan ibu-ibu, di kalangan bapak-bapak. Tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik, yang credible ya, yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM. Jadi itu dulu tuh. Tetapi pintu normatifnya kan sudah dijebol sama MK. Dan yang kedua adalah tergantung KDM-nya. KDM-nya berani nggak melawan Pak Prabowo? Ya. Jadi itu pertanyaan penting karena beliau adalah kader Gerindra yang sudah resmi. Menurut Anda berani nggak? Saya kira, saya tidak tahu. Kalau sekarang jelas nggak berani. Tapi ujian berikutnya kan nanti, bukan sekarang. Dan itu yang bisa menjawabnya seorang Deddy Mulyadi. Berani atau tidak? Itu ya, berkontestasi melawan bosnya sendiri. Sekarang sih jelas nggak berani. Ya. Tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar seorang KDM, di situ tuh ujiannya. Nah, saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak, gitu ya. Jangan lupa ya, kasus kayak begini nih kemarin 2024 kita alami. Ada partai yang melamar Mas Ganjar, Mas Ganjarnya tunggu dulu saya harus lapor sama Ibu Ketua Umum, dan akhirnya tarik menarik ini membuat hubungan antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi berpisah jalan kan. Jadi ini memang kompleks. Jadi nggak bisa dihitung per hari ini, tapi harus ujiannya nanti menjelang pendaftaran Capres-Cawapres 2029. Dalam tapi, hitungan jam. Kalau kemarin bukan hanya jam ya, kemarin kan betul-betul agak alot ya. Alot dan fenomena itu akan terjadi lagi. Untuk konteks Indonesia, fenomena semacam itu kemungkinan terjadinya besar. Pertama karena proses elektoral di Indonesia itu sangat tergantung oleh hal-hal yang bersifat non institusional kan. Ya, bayangkan dan sangat dipengaruhi oleh elektabilitas. Coba bayangkan Andisti, seorang Ibu Ketua Umum PD Perjuangan yang wajar berharap anaknya menjadi capres, itu rela memberikan dukungan beberapa kali, bukan kepada Mbak Puan. Yang pertama kepada Pak Jokowi, 2014-2019, yang berikutnya kepada Ganjar. Apa coba yang menjelaskan seorang Ibu Mega, tanda kutip, menomorsekiankan kepentingan putrinya, dan putrinya sendiri ketua DPR, sudah sekian lama berkarir sebagai politisi, ujungnya mendukung Pak Jokowi, ujungnya mendukung Mas Ganjar, kalau bukan karena faktor elektabilitas. Artinya bukan karena faktor institusi kepartean. Balik lagi ke tokohan ya. Ke tokohan, elektabilitasnya seperti apa? Apa yang menjelaskan seorang Anies? Oke. Kalau sudah berbicara yang bukan orang partai, gitu ya, tiba-tiba mengantongi dukungan partai dari yang udah masuk ke DPP di gedung waktu itu. Oke, kalau karena kita sudah membicarakan Anies, Pak Prabowo, kemudian ada KDM, kalau di sini ada top 5, nama top 5 untuk 2029. KDM nih di urutan keberapa ya kira-kira ya? Kalau sekarang lah. Saya belum punya angkanya, tapi feeling saya udah masuk top 5. Udah masuk top 5. Jadi top 5 kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya, 2025, waktu 100 hari itu. Yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies, ya kan? Yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo. Yang ketiga Mas Ganjar. Mas Ganjar. Yang keempat Erik
AHY. AHY. Yang kelima Erik. Waktu itu tuh. Januari bulan nih, Januari. Kita bicara kalau feeling saya dan feeling saya biasanya nggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk 5 besar. Jangan-jangan 3 besar. wah bisa jadi bisa top 3. Saya nggak punya angkanya, tetapi setidaknya 5 besar masuk. Artinya komposisi 5 besar bulan Januari sudah berubah kemungkinan besar. Dan naik signifikan ya. Saya nggak tahu, signifikan kan harus disurvei. Oh, Kecuali Kompas meminta saya melakukan survei. Nantilah kita lihat ya. Atau Kompas kan punya litbang tuh, Iya, bisa dicek. Nanti kita cek lah kita ya cek. kalau itu. Apakah feeling seorang Burhanuddin Muhtadi benar atau tidak, kita tunggu rilis survei litbang Kompas. Biasanya benar. tapi ada loh di kolom chat itu yang mengatakan wah KDM 2 periode jadi gubernur. Nah, iya. Berarti nggak usah maju jadi capres atau cawapres. Pengennya di Jabar aja ya. Nggak usah level nasional. Iya, atau pindah nyalon gubernur seperti Ridwan Kamil ke tempat ke provinsi lain. Ke Jakarta. Tapi ternyata kan seorang gubernur di luar Jakarta bisa populer tanpa harus ke Jakarta. Ya, ini pelajaran dari seorang KDM. Dulu kan salah satu yang menjelaskan mengapa seorang Ridwan Kamil pindah pencalonan gubernurnya, karena kalau di Jakarta seolah-olah membuat semacam karpet merah gitu ya, buat seseorang yang pengen maju di capres atau cawapres karena liputan medianya yang besar. Ternyata bisa menjadi seorang media darling tanpa harus ke Jakarta. Ke Jakarta aku kan kembali. Gitu kan. Oke, terakhir deh Ya. Mas Burhan. 3 kata untuk seorang KDM. Sekarang dan nanti 2029. Iya, 3 kata. Yang pertama nggak bisa 3 kata ini ya, social media minded. Ya, itu. Social media minded. Oh, itu udah 3 kata itu. Iya. Itu, jadi dia memang seorang politisi yang relatif visioner ya. Dia aktif di sosial media ketika banyak politisi masih alergi dengan fenomena baru yang namanya medsos saat itu. Tetapi siapa yang menyangka sekarang sosial media menjadi makanan sehari-hari warga kan, dari bangun tidur sampai mau tidur yang dipegang gadget. Itu kan menunjukkan seorang yang visioner ya. Tapi lagi-lagi pertanyaan berikutnya adalah apakah fenomena ini langgeng ataukah hanya sekedar hype sesaat? Ya, kita tunggu dari survei Litbang Kompas. Keren banget untuk menutupnya. Kita akan lihat apakah fenomena ini akan langgeng ataukah hype sesaat. Nah, oke. Terima kasih Mas Burhan sudah bergabung di On Point with Adistila Rasati. Tentu saja kita akan lihat apakah ini hanya hype sementara ataukah kemudian fenomena ini bisa langgeng sampai di 2029. Kita jumpa lagi nanti di episode selanjutnya di On Point with Adistila Rasati. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Oke, makasih sekali lagi. Tapi ya itu